Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Eka Fadila, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia. Baik, Bu, pada malam hari ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang aparatur perekonomian negara sesuai pemahaman saya dari tentang judul aparatur perekonomian negara. Nah, kita akan langsung mulai. Aparatur perekonomian negara adalah suatu elemen penting dalam sistem ekonomi Indonesia yang mempunyai tujuan. Tujuannya itu apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, sistem ini tuh menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. Selain itu, sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam lainnya juga harus dikelola gitu oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, dalam konteksnya ini, pemerintah kita berperan sebagai fasilitator yang mengatur mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mereka buat. Nah, aparatur perekonomian negara tuh melibatkan tiga pelaku utama. Yang pertama tuh ada sektor koperasi, yang kedua tuh ada sektor negara atau BUMN, yang ketiga ada sektor swasta. Nah, ketiganya ini tuh saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu nih, sistem demokrasi ekonomi di Indonesia kan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pemerataan kesejahteraan. Nah, dalam sistem ini pemerintahnya pun memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Kemudian, prinsip-prinsip utama dari demokrasi ekonomi Indonesia tuh yang pertama ada penguasaan cabang produksi. Nah, cabang-cabang produksi yang penting tuh bagi negara harus dikuasai oleh negara untuk menghindari eksploitasi oleh pihak tertentu. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Nah, baik bumi, air, dan kekayaan alam lainnya tuh harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang ketiga, peran aktif masyarakat. Jadi itu masyarakat di ketiga ini diberi ruang buat berpartisipasi dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah kayak kegiatan ekonomi gitu. Sementara pemerintah tuh di sini dia bertindak sebagai regulatornya. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi di praktiknya itu. Nah, sistem demokrasi ekonomi di Indo harus menghindari beberapa hal ya. Yang pertama ada free like liberalism. Kenapa? Karena sistem ini dapat menyebabkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua adalah etatisme. Nah, dominasi pemerintah yang terlalu besar nih bisa mematikan kreasi masyarakat gitu. Jadi masyarakat termatikan daya kreasinya tentunya. Yang ketiga ada persaingan tidak sehat. Nah, dari persaingan tidak sehat ini akan terjadi monopoli atau monopsoni oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat di Indonesia. Tapi nih ya, monopoli itu harus dilakukan oleh pemerintah untuk barang atau jasa strategis dianggap baik karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tiga pelaku utama di ekonomi. Yang pertama, ada sektor koperasi. Karena koperasi ini adalah bentuk usaha bersama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Yang kedua adalah sektor negara dari BUMN atau badan usaha milik negara. Nah,
dari BUMN ini atau badan usaha milik negara tuh dia punya tugas. Nah, dia bertugas jadi apa? Dia bertugas yang menyediakan barang atau jasa yang strategis yang juga nggak diminati nih oleh sektor swasta. Nah, selanjutnya pelaku utama ekonomi yang ketiga adalah sektor swasta. Kenapa sektor swasta? Karena sektor swasta ini dia mempunyai peran yang menciptakan lapangan kerja dan inovasi dalam perekonomian. Nah, tiga sektor ini nih, tiga pelaku utama ekonominya, yang pertama sektor koperasi, sektor negara atau BUMN, yang ketiga sektor swasta. Nah, ketiga sektor ini mereka saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan dalam ekosistem pembangunan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari badan usaha milik negara dari atau BUMN itu sendiri ya. Nah, seperti yang kita tahu kan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya tuh dimiliki negara seperti yang Bu Eka sampaikan bahwa 51% itu dimiliki pemegang sahamnya sama pihak BUMN-nya. Nah, sedangkan 49%-nya itu dipegang sama bebas orang-orang itu buat sahamnya. Jadi itulah penjelasannya. Nah, selanjutnya tuh kan BUMN itu kan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara tuh yang 51% itu, yang 49-nya itu masyarakat. Nah, BUMN ini sendiri tuh memiliki dua aspek yang utama ya. Yang pertama tuh ada aspek pemerintah atau bisa kita sebut publik ya. Jadi tuh BUMN tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara. Yang kedua itu aspeknya adalah aspek bisnis atau enterprise. Nah, di aspek bisnis ini BUMN berfungsi sebagai badan hukum dengan hak dan kewajiban seperti badan usaha lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri dari BUMN. Dari BUMN itu sendiri, dia tuh ciri-cirinya yang pertama tuh dia diawasi dan dikontrol oleh negara. Yang kedua, melayani kepentingan umum. Yang ketiga adalah menjadi sumber pendapatan bagi negara karena dia yang tadi yang saya jelaskan 51%-nya sahamnya dipegang sama BUMN, sedangkan 49-nya dipegang oleh bebas masyarakat atau swasta karena kan tujuannya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi itu ciri-cirinya udah diawasi dan dikontrol oleh negara. Yang kedua, melayani kepentingan umum. Ketiga, menjadi sumber pendapatan bagi negara. Yang keempat tuh dia menanggung risiko usaha. Selanjutnya, yang terakhir, dia tuh ciri-cirinya tuh menyediakan barang atau jasa yang strategis untuk masyarakat. Nah, jenis-jenis BUMN tuh ada dua. Yang pertama adalah perusahaan persero nih atau PT nih. Ya, jadi tuh dia sebagian besar sahamnya dimiliki negara yang udah saya jelaskan gitu tadi. Nah, dia statusnya tuh berstatus badan hukum. Contohnya itu ada PT Pertamina, PT Telkom Indonesia atau PT Garuda Indonesia dan lain-lain. Nah, kalau kedua tuh jenis BUMN ada Perum atau perusahaan umum. Dia tuh modal sepenuhnya tuh milik negara, tidak terbagi atas saham. Contoh Perum Bulog atau Perum Damri. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan terkait peranan BUMN dalam perekonomian. Nah, BUMN itu memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional. Yang pertama adalah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui dividen dan pajak. Kedua, menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menjadi perintis usaha di bidang-bidang yang belum diminati sektor swasta. Keempat, melengkapi kegiatan sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, mendorong pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari permasalahan pada BUMN itu sendiri. Ya, walaupun memiliki peran penting, BUMN juga tentunya menghadapi sejumlah tantangan dong. Yang pertama adalah panjangnya rantai birokrasi yang menghambat efisiensi operasional. Yang kedua, kurangnya pengawasan terhadap manajemen sehingga menyebabkan inefisiensi. Yang ketiga, ketidakpastian kebijakan akibat pergantian pejabat pemerintah. Yang keempat adalah standar penilaian kinerja yang kurang tepat sehingga sulit mengukur mengukur keberhasilan secara objektif. Nah, untuk mengatasi masalah yang tadi udah saya sebutin,
kita tuh perlu menerap BUMN lebih tepatnya perlu menerapkan prinsip-prinsip good corporate atau governance atau GCG seperti akuntabilitas, transparansi, kemandirian, kewajaran dan tanggung jawab. Nah, badan usaha milik daerah BUMD selain BUMN terdapat juga badan usaha milik daerah atau BUMD yang beroperasi di tingkat daerah dengan tujuan serupa. Tujuannya dukung kebijakan pemerintah, penuhin kebutuhan masyarakat, terus ngasih kontribusi terhadap pendapatan asli PAD. Nah, contohnya PAD itu ada perusahaan daerah air minum atau PDAM dan Bank Pembangunan Daerah gitu. Nah, langsung aja kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu jadi aparatur perekonomian negara melalui BUMN dan BUMD memainkan peranan yang cukup vital ya dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Jadi dengan kita memahami tadi yang udah saya jelaskan dari fungsi, tantangan, serta peluang pengembangan kedua entitas tadi, kita dapat lebih menghargai nih kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Baik, sekian pemahaman dari pemaparan pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.